Hei, ner agak kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Tian Eliwe 8R bla bla bla. Bang, minta tolong suaranya dikasih besar-besar sedikit kah? Soalnya suaranya kecil sekali. Salam dari Papua, Bang. Wah, ternyata penonton Heiner sampai ke Papua. Terima kasih. Nih padahal suara Mimin sudah berteriak. Hehe. Nih pantun dulu buat pemanasan. Ubun-ubun ikan bolu. Yang lagi nonton sambil makan, coba komen di bawah. Dari Rumah Sakit Universitas Kedokteran Kinki, Jepang, kita diperkenalkan dengan sosok pemuda bernama Akito, akrab disapa Aki, sedang berdiri di tepi rooftop rumah sakit. Dari wajah dan sikapnya Aki seperti sedang dilanda keputusasaan hebat. Hidupnya terasa hambar, seakan tak punya harapan. Ia bahkan sempat mencari di internet apakah ada cara mudah untuk mengakhiri hidup. Tapi seperti biasa, di saat seseorang sudah benar-benar di ujung, kadang pertolongan dari semesta justru datang. Seperti yang terjadi pada Aki kali ini saat ia hampir melakukan hal nekat. Tiba-tiba dari balik dedaunan terdengar suara goresan pensil warna di atas kertas. Saat menoleh, ternyata suara itu berasal dari seorang gadis cantik yang sedang asik menggambar. Karena penasaran, Aki pun perlahan mendekat. 綺麗な色だね。どうしてここにいる？何書いてるの？もうすぐ行くところ。え？天国。あと半年でもうすぐ死ぬの。生まれつきの珍しい病気。そうなんだ。驚かないんだ。あのさ、全然来なさそうだから。あっちの方が景色もずーっと。お見舞い？誰かの。そう。 Boro-boro terasa kaku, siapa sangka obrolan mereka justru terasa dalam. Gadis cantik dengan tahi lalat di bawah bibirnya itu berkata bahwa hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi karena penyakit langka yang dideritanya sejak lahir. Aki cukup terkejut dengan gadis itu meski tahu hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi. Tak sedikit pun ketakutan terpancar di wajahnya. Ia justru terlihat jauh lebih ceria dari kebanyakan orang yang masih dikaruniai kesehatan. Oh ya Ner, Mimin doakan juga buat kalian penonton setia Heiner dari manapun kalian, semoga selalu diberi kesehatan, rajin olahraga, jangan kebanyakan rebahan. Mimin aja di umur segini punggung sampai kepala Mimin kayak dipelintir alam semesta, pegal semua. Nah, melihat gadis itu terus memancarkan keceriaan sambil menggambar keindahan surga, Aki sampai tak bisa berkata apa-apa selain kagum. Sepulangnya ke rumah, pikirannya terus dipenuhi oleh pertemuan tadi. Yang masih heran bagaimana seorang yang tahu waktunya terbatas justru bisa setenang itu. Prinsip apa yang membuat gadis itu begitu kuat? Aki sampai menulis di media sosial, apa yang akan kau lakukan jika tahu waktumu tinggal sedikit. Dari situlah Aki baru sadar mereka punya kesamaan, sama-sama mencintai dunia seni. Sejak kecil Aki memang punya bakat melukis dan kedua orang tuanya sangat mendukung cita-cita untuk menjadi seniman. Kehidupan keluarganya sederhana. Aki memiliki adik perempuan bernama Natsumi. Di usianya yang baru 17 tahun, Aki sudah menaruh harapan besar pada kompetisi seni nasional Nika yang akan digelar. Ia berniat mendaftarkan diri menjadikan seni sebagai masa depannya. Namun, saat hendak mengisi formulir ke sana, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Semua orang panik. Dari sinilah kebenaran terungkap. Aki mengidap tumor di jantung, penyakit langka yang ternyata bawaan lahir, persis seperti gadis yang ia temui kemarin. Kata dokter umurnya diperkirakan tinggal 1 tahun lagi, dan itulah alasan kenapa hari itu Aki sempat berdiri di tepi rumah sakit Kinki. Mengingat Aki masih sangat penasaran dengan gadis anggun itu, ia terus memikirkan bagaimana seseorang bisa setenang itu menghadapi takdir. Nah, di esok harinya sepulang sekolah, Aki memutuskan kembali ke rumah sakit Kinki untuk mencarinya. Yang ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang berhasil mengguncang cara pandangnya terhadap hidup. Dan benar saja, semesta seolah memberi jalan agar mereka bertemu kembali, seakan-akan ini ialah takdir. Dengan senang hati, gadis itu mengajak Aki mengobrol di kamar tempat ia dirawat. Begitu hendak masuk lewat papan nama di depan pintu, Aki akhirnya tahu kalau gadis itu bernama Haruna Sakurai.
Nama yang terdengar begitu indah, Haru berarti musim semi. Aki pun memperkenalkan diri, Aki berarti musim gugur. Benar-benar kebetulan yang aneh, dua nama dari musim yang berbeda tapi bertemu di satu tempat yang sama. Di dalam kamar Ner, Aki melihat berbagai alat gambar milik Haru. Sambil bersenandung lirih ia bertanya pelan, kenapa dalam keadaan seperti ini kau masih bisa menggambar? Kata Haru, ya karena ini satu-satunya dunia di mana aku bisa merasa lebih bebas. Aku bisa melukis di atas penyakit dan terbang kemanapun yang aku mau. 実はさ、私も行ってみたか書く時間は残ってないから。言い出せなくなった。 Selain tatapan dan senyumannya yang mematikan, kenapa Haru bisa tetap ceria meski tahu hidupnya tinggal 6 bulan lagi? Karena penasaran, Aki pun melihat satu persatu karya gambar milik Haru. Di antara semuanya ada satu lukisan yang menarik perhatiannya. Terlihat sosok seorang wanita yang tampak begitu dekat dengan Haru. Aki bertanya siapa dia. Kata Haru, Ner, bisa dibilang teman tapi sekarang sudah tidak lagi. Ia kemudian menambahkan, aku juga sama sekali tak punya teman yang menjenguk, jadi jangan sungkan untuk datang. Kalimat itu justru membuat rasa penasaran Aki semakin dalam, namun karena waktu infus Haru sudah tiba, percakapan sederhana ini pun harus segera berakhir. また来てもいい？君の絵。いいよ。了解。 Bisa kenal dengan Haru membuat Aki terasa lebih hidup, soalnya ia sudah punya alasan untuk melawan semua rasa sakit yang terus menggerogotinya setiap hari. Ner, hal itu ia pilih untuk merahasiakannya dari Haru. Nah, di sekolah Aki terus kepikiran tentang Haru, fokusnya mulai terbagi sampai sahabatnya Eri dan Takada sadar kalau Aki kini terlihat lebih bergairah seperti orang yang sedang jatuh hati. Sesuai janji mereka, hari ini Aki akan kembali menemui Haru. Sepulang sekolah ia langsung menuju rumah sakit Kinki, tapi sebelum sampai Aki sempat singgah ke toko bunga Belfiore. Penjaga toko Mbak Lala yang terkenal ceria menyarankan Aki untuk mengambil bunga gerbera. Katanya, tiap warna punya makna berbeda tapi tak ada satupun yang berarti buruk. 5 bunga dengan warna berbeda pas untuk hadiah lekas sembuh, ucap Mbak Lala. 春菜、あるんじゃない。ごめん。ガーベラ。人におすすめされてさ。 なくて好きなんだ。 Bahagia sekali Haru diberi bunga. Kebetulan memang ia sangat suka bunga gerbera. Dari sinilah pelan-pelan keakraban mereka mulai terbangun. Namun saat Aki ingin memperpanjang kebersamaan ini, tiba-tiba kepala suster rumah sakit Bu Ros masuk ke kamar. Haru rupanya ada jadwal tes. Ia minta maaf pada Aki, tapi ia berkata tenang saja, masih ada hari-hari esok. Anehnya Ner, Bu Ros pun tak keberatan jika Aki sering datang menjenguk Haru. Lama-kelamaan Aki mulai mengerti kenapa Haru sebenarnya tak punya siapa-siapa. Sampai di suatu hari Aki menemui seorang wanita bernama Aya. Nah, siapakah si Aya ini? Nar, ternyata dialah sahabat lama Haru, sosok yang sering muncul dalam lukisan-lukisannya. Tapi ironisnya Aya tak pernah menjenguk Haru. Aki datang dengan niat baik, ia hanya ingin meminta Aya untuk sekedar menjenguk Haru, tapi responnya dingin. Bahkan Aya berkata sejak ia masuk SMA sudah tak pernah lagi berkomunikasi dengan Haru. ここも望んでないと思う。友達いないんだよ。 Di balik tumor ganas, penyakit langka yang diderita Aki, sebagai orang tua tentu tak bisa tinggal diam. Hampir setiap malam ayahnya membujuk agar ia mau menjalani operasi. Meski operasi itu tak menjamin kesembuhan, memang setidaknya masih ada secercah harapan agar Aki bisa hidup sedikit lebih lama dan mewujudkan impiannya menjadi seniman. Tapi Aki tetap menolak. Ia tahu hasilnya tak akan banyak berubah dan malah bisa jadi beban bagi keluarganya. Nah, hari-hari pun berlalu. Sepulang sekolah, Aki selalu menyempatkan diri menjenguk Haru. Ia tak pernah lupa membawa bunga gerbera kesukaannya. Suatu hari Aki bertanya, apa selama ini ada orang yang paling kau tunggu untuk menjengukmu? Kata Haru, ya itu ayahku, tapi sudah 5 tahun ini ia tak pernah datang. Aku hanya ingin minta maaf padanya karena aku lahir tak seperti yang diharapkan. Haru bercerita, Ner, ayahnya dulu senang sekali bepergian. Ia pernah berjanji akan mengajaknya ke pantai, tapi karena penyakitnya Haru hanya bisa berbaring di rumah sakit. Ia tak melanjutkan ceritanya, membuat Aki bingung dan penasaran kemana ayah Haru sebenarnya.
Sepulang dari sana, Aki kebetulan bertemu kepala perawat Bu Rose. Dia pun bertanya soal keluarga Haru, kenapa orang tuanya tak pernah datang menjenguk, ya kan? Betapa terkejutnya Aki saat Bu Rose berkata, kau ini sedang bercerita dengan ibunya Haru. Wah, ternyata Bu Rose ini ibunya Haru ya, hanya tak ingin mencampur urusan pekerjaan dengan hubungan pribadi. Tapi bila Taki yang setia datang menjenguk putrinya yang merasa sangat bersyukur. Setelah yang masih mengganjal bagi Aki adalah keberadaan ayah Haru. Saat dia menanyakan hal itu, Bu Rose menjelaskan dengan mata berkaca-kaca, ayah Haru sebenarnya telah meninggoy. Dulu ayahnya ingin memenuhi janji mengajak Haru ke pantai, tapi dalam perjalanan penyakit Haru tiba-tiba kambuh, mobil mereka kecelakaan dan sejak saat itu sang ayah tak pernah kembali. Tragedi itulah yang membuat Haru menutup diri dari dunia, yang merasa sangat bersalah karena kondisinya ayahnya tewas dan yang merasa tak berguna bagi keluarga. Padahal kedua orang tuanya sama sekali tak pernah berpikiran begitu. Mereka justru bersyukur dan menerima takdir yang Tuhan beri. Itu juga yang menjadi alasan Haru ingin pergi dengan tenang agar bisa bertemu ayahnya di surga dan meminta maaf. Di sisi lain, kondisi keluarga Aki pun tak kalah berat. Setiap malam orang tuanya terus berusaha mencari cara, mencari secercah keajaiban agar putra mereka bisa sembuh. Ya, seperti biasa, toko bunga Mbak Lala sudah jadi langganan Aki sebelum menjenguk Haru. Jumlah bunga yang ia bawa selalu 5, tapi hari ini 6. Katanya dapat bonus 1 karena sudah langganan, ya kan? Haru tak pernah bosan menerima bunga dari Aki, Hari ini, Aki juga menceritakan soal yang ia ketahui tentang ayah dan ibunya. Kata Haru, pasti kalian terlalu banyak mengoceh, sambil tersenyum. Pelan-pelan, kedekatan mereka makin terasa. Tatapan demi tatapan mulai memunculkan sesuatu yang sulit disembunyikan. Benih cinta di antara mereka tumbuh begitu alami. Dan setiap obrolan, meski ringan dan diselipi candaan, selalu terasa dalam. 好きな人とかないのかな。前から終わりがある原付の恋。俺だって君は長生き。アキト君がどんな人を諦めないために長生きしなきゃダメだよ。天国から眺めて叶えてくれる？毎日来るから。毎日待ってる。 Sejak hari itu, Haru dan Aki benar-benar saling terpikat. Bukan lagi seminggu sekali, hampir setiap hari Aki datang menjenguk. Mereka pun membuat satu janji, pada tanggal 20 Agustus nanti Aki dan Haru akan menonton pesta kembang api bersama dari arah laut lewat jendela kamar rumah sakit ini, Agar Aki tak lupa, Haru sampai menulis tanggalnya di telapak tangan Aki. Tapi hari ini kebetulan Aki memang sudah berjanji menonton film bersama sahabatnya Eri dan Takada, maka ia pamit. Dan dengan senyum khasnya Haru berkata semoga menyenangkan kencannya bersama mereka. Boro-boro menyenangkan, saat Aki di tangga bioskop, ia tiba-tiba terkena serangan hebat, ponselnya terjatuh, dan semua pesan dari Haru yang sibuk membuat Teru Bozu, boneka kecil penanda janji mereka, tak sempat terbaca. Keadaan panik, Aki langsung dilarikan ke rumah sakit untuk tindakan darurat, Nah, kini beberapa hari telah berlalu. Saat ia mulai sadar, ibunya menjelaskan jantungnya sempat mengalami gangguan berat saat di bioskop. Dokter memasang alat bantu di badanmu, ini rumah sakit Kinki dan kau sudah di sini selama sepekan. Hanya satu hal yang ada di kepala Aki, tanggal 20 Agustus. Dan hari ini tepat tanggal itu ternyata. Hoi. どうした？作ったんだぞ。ろくにならないぞ。テル坊主たんまり作った。ここんとこ離脱気味？約束。嫌われたかと思う。忙しそうだもん。連絡できなかったのは訳が。花火の約束なんて。この電話切らないで。もう少しだけ。切らないよ。これで最後かな。18歳の誕生日会も見ようよ。もっと生きようよ。
Pada akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan pesta kembang api itu dari balik jendela yang berbeda. Haru sebenarnya sangat ingin sekali melihatnya bersama-sama karena mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya melihat pesta kembang api itu. 6 bulan sisa hidupnya kini terasa makin dekat, tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena kadang jarak tak bisa dilawan bahkan oleh doa. Mereka hanya bisa saling menguatkan lewat pesan singkat dan harapan kecil, berharap keajaiban benar-benar datang. Bahkan sampai detik ini, Haru pun masih belum tahu bahwa Aki juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama, rumah sakit Kinki. Di keesokan harinya, saat Eri dan Takada datang menjenguk dan mengajak Aki keluar sebentar, tanpa sengaja Ibu Haru melihat mereka. Di sana Aki akhirnya mengungkap semuanya, penyakit yang diderita, sisa waktu yang dimiliki. Dia memohon satu hal kepada Ibu Haru untuk tak memberitahu ini kepada putrinya si Haru. 春菜さんには言わないでください。自分勝手な理屈で楽しんでほしいなって。 Kini beberapa hari telah berlalu, proses rehabilitasi Aki akhirnya selesai juga. Ya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dan satu janji yang ia pegang teguh adalah menghadapi semuanya dengan kuat agar Haru bisa menikmati sisa hidupnya tanpa rasa khawatir. Aki juga kembali menemui ayah, bukan lagi untuk membujuk tapi memaksa agar datang menjenguk sahabat lamanya sebelum semuanya terlambat. Sisa waktu Haru tinggal 3 bulan lagi, Ner. Mendengar itu, ayah akhirnya luluh dan untuk pertama kalinya sejak masuk SMA, ia akhirnya melangkahkan kaki ke rumah sakit Kinki. Di sana, Haru dan ayah akhirnya bertemu kembali. Mereka saling meminta maaf dan saling melepaskan rindu yang selama ini ia ciptakan sendiri. Sepulangnya dari sana, ayah menceritakan semuanya pada Aki. Ia dan Haru sudah berteman sejak kecil, tapi karena penyakit Haru banyak orang menjauh darinya. Satu-satunya yang tetap bertahan hanyalah ayah. Namun saat SMP, Haru mulai sering tak masuk sekolah. Hubungan mereka pun renggang. Puncaknya terjadi saat hari kelulusan. Haru tak bisa datang ke sekolah dan ayah memutuskan membawakan ijazah itu langsung ke rumah sakit. Tapi bukannya senang, Haru justru menolak dan bersikap dingin. Bukan karena benci, tapi karena Haru tak ingin lagi menjadi beban bagi satu-satunya orang yang masih mau menemaninya. 子供の時からもう来ないで。うちらも卒業しよう。バイバイ。三浦さんを解放してあげたか。友達と距離取る気持ちわかるから。 Kini bukan cuman Aki lagi yang jadi penjungu setia Haru, tapi ayah pun demikian. Mengingat usianya tak lama lagi, melihat ayah dan Aki seakrab ini, sambil bercanda Haru berkata, "Kurasa kalian akan jadi pasangan yang serasi." Jika dilihat-lihat memang Ayu ini seperti ada ketertarikan. これ。え？文化祭のチケット。春菜を誘ってやってって。 Dan ya, ayah tak mungkin sejahat itu ya, malah memberi Aki 2 tiket festival sekolah. Kebetulan kelasnya juga akan tampil di panggung. Maksud ayah sederhana, ya ingin Aki mengajak Haru supaya sahabatnya yang malang itu bisa merasakan masa remajanya walau hanya sebentar. Aki pun langsung menghubungi Haruner dan tentu saja Haru mau. Festival sekolah memang selalu jadi momen yang ia tunggu-tunggu di setiap tahun. Aki lalu meminta izin para dokter dan ibunya Haru dan syukurlah mereka diizinkan. Tapi sebelum berangkat, Haru harus menjalani beberapa tes untuk meringankan sakitnya dulu agar kondisinya stabil. Hari ini cukup bersahabat. Gemuruh para murid menyambut kemeriahan festival yang baru dibuka. Dengan kursi roda, Aki membawa Haru ke sana, Ner. Bahagia sekali Haru seakan bebas dari kurungan panjang dan belenggu yang selama ini menggerogoti-nya. Festival itu bahkan terasa dipersembahkan untuk mereka berdua. Ayah tampil membuka di atas panggung, membuat Haru terhibur, haru, dan bangga. Dan karena Haru terlalu euforia, ia pun sampai susah bernapas. Tapi Aki selalu tetap setia berada di sampingnya hingga festival selesai. ありがとう。本当に今度があった。叶わなかった夢が。 Tak ingin hari ini Haru hanya menikmati festival saja, Aki pun meminta sopir berhenti. Ia akan membawa Haru ke pantai yang dulu diimpikan bersama sang ayah. Sesuai niat awal, Aki hanya ingin membuat Haru sebahagia mungkin di sisa hidupnya. Nah, setibanya di pantai, mereka disambut langit jingga yang merekah. Aki tetap setia menggendong Haru hingga ke tepi menyaksikan keagungan ilahi. Tak ada kata lain yang keluar dari mulut Haru selain ucapan terima kasih. ありがとう。
一度でいい。私も恋してみたかったな。生き返らせてくれる？もし私がどうしたの？してあげられなくて。だから泣かないで。君に隠してたことがあった。言わないで。今は幸せな話しか聞きたくないから。Wah, sial, ini sangat membuat hanyut. Nah, selepas dari pantai, hari-hari terus berlalu, musim dingin pun telah tiba, kondisi Haru juga semakin buruk, seakan ia telah berada di ujung hidupnya. Banyak tanda-tanda yang nampak, termasuk yang mulai menyembunyikan gambar-gambarnya dari Aki. Juga ada satu permintaan Haru yang ingin sekali Aki menggambar wajah cantiknya. Menahan pose yang sama tentu cukup melelahkan bagi Haru, bahkan sekarang ia baru tahu perasaan Mona Lisa. Setelah digambar oleh Aki, Haru bertanya, apa kamu masih ingat di hari pertama kita ketemu? Saat itu kenapa kau berbicara padaku? Jawaban Aki cukup mengesankan, katanya hari itu ia terlalu larut dalam pikiran dan menemukannya. Ya, menemukan sosok malaikat untuk pertama kalinya yang hanya punya 6 bulan untuk hidup, namun dia tak takut mati sama sekali. だからすごいな。いざとなったら、でも今は違う。と生きたい。綺麗な色だ。秋人くんや毎日病気と戦う。見して秋人くんの絵。Ucapan dan harapan Haru untuk bisa hidup lebih lama setelah mengenal Aki, itulah yang akhirnya menggugah keinginan Aki untuk menjalani operasi. Malam ini juga ia langsung beritahu ayah dan ibunya. Meski biayanya mahal dan peluang keberhasilannya sangat rendah, tapi itu tak jadi masalah bagi orang tuanya, Justru mereka senang Aki mau mencoba. Sebelum menjalani operasi, keesokan harinya Aki datang menemui Haru, mungkin berniat untuk memberitahu semuanya. Namun apa yang terjadi? Aki justru mendapati Haru sudah dalam kondisi kritis. Bagaimanapun kerasnya Haru melawan sakitnya, namun memang tak ada lagi jalan untuk sembuh. Sahabatnya ayah, Aki dan keluarga tak kuasa menahan tangis atas kepergiannya, Coba bayangkan bagaimana pedihnya perasaan Aki. Ibu Haru datang menyerahkan sebuah gambar milik Haru, gambar yang ia buat untuk Aki di hari-hari terakhirnya. Hanya satu pesan yang disampaikan Boros pada Aki, teruslah kuat nak, hidup harus tetap berjalan. Haru kini sudah sampai di tujuan terakhirnya. Untuk mengenang semua momen yang pernah mereka lalui, Aki kembali masuk ke kamar Haru. Yang tersisa kini hanya kesunyian dan harum tubuhnya. Pelan-pelan Aki membuka gambar terakhir milik Haru, lembar demi lembar. ここで一生分笑いました。空の向こうでもっと幸せになって、一生分の涙を流しましたいと思えるようになりました。その時は楽しみにしています。私もお花を贈るね。きれないお花のお返しに、くんのおかげで幸せだったよ。 Gambar-gambar itu ternyata adalah luapan rasa Haru untuk Aki. Pada gambar terakhir tergambar 3 bunga gerbera dengan warna berbeda, orange, kuning, dan merah. Entah apa makna di balik 3 bunga itu, tapi yang pasti semuanya membuat Aki semakin tenggelam dalam rasa kehilangan. Nah, beberapa hari pun telah berlalu, jadwal operasi Aki tiba dan syukurnya prosesnya berjalan lancar. Namun belum ada kepastian apakah operasi itu benar-benar berhasil atau tidak, ya kan? Perlahan Aki mulai menjalani masa pemulihannya, sampai akhirnya dokter menyampaikan kabar bahwa tumornya telah menyebar ke tulang belakang. Meski begitu, Aki tetap bertahan dan menggambar kini menjadi pelariannya seperti yang dulu dilakukan Haru. Hingga di suatu hari Aki mengetahui bahwa 3 bunga gerbera itu pernah diunggah Haru di akun media sosialnya. Di sana juga ada satu unggahan yang terkunci, unggahan yang ditujukan khusus untuk Aki. Ia tahu itu dari ayah. Tulisan pembukanya berbunyi, "Untuk kau yang lahir di musim gugur."
Nah, karena penasaran, Aki mencoba menebak kata sandinya mulai dari tanggal, ulang tahun Haru hingga berbagai kemungkinan lain. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Aki berhasil menebaknya dan membuka unggahan itu. ガーベラの写真と秋に生まれたもう一度会いたくなってお見舞いだって後に潜り込んだんだけれど秋の始まりと知ってしまった嫁私を励ましてくれていたんだね優しさに応えたくて普通でいたかったから前振りをしましたこの余命半年が私たちはきっと出会うためだけに生まれてきたんだよ最後に私にくれた贈り物なんだってあやちゃんのこともありがとうあやちゃんと仲良くしてね私が先に死んで上から君を見守るから3本のガーベラはねあなたを愛していますおすすめしないけどなことだよね Wah, ternyata makna dibalik 3 bunga gerbera itu adalah aku mencintaimu. Bagaimana mungkin semua ini tak membuat Aki sesak? Tapi apa boleh buat, harus sudah lebih dulu pergi, ya kan? Hingga tanpa terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah ner. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Haru dan kini Aki pun telah menyusulnya. Saksi dari perjuangan dan kisah cinta 2 insan itu hanyalah sahabat mereka Aya. Berkat Haru, Aki belajar untuk berjuang sampai akhir dan dunia yang dulu tampak gelap kini berubah penuh warna. Ajaibnya, hari kematian mereka pun sama. Harapan Aya sederhana, semoga cinta mereka benar-benar bersemi di sana, di tempat yang tak lagi mengenal rasa sakit. 本当にすごいよしかし命日が同じなんてさあれ Iya, begitulah ner, kisah tentang 2 jiwa muda yang bertemu bukan untuk selamanya tapi untuk saling menyembuhkan. Aki dan Haru mungkin sudah tiada tapi cinta mereka tetap hidup di setiap warna yang pernah mereka torehkan, di setiap guratan kuas, di setiap bunga gerbera yang mekar. Memang mereka tak sempat menua bersama tapi mereka tumbuh bersama di waktu yang singkat namun penuh arti. Kini di ruang pameran seni nikah, lukisan karya Haru dan Aki berdiri tegak dinikmati banyak orang. Untuk kau yang lahir di musim gugur dan untuk kau yang pergi di musim semi. Kini telah usai. Wih, doi mah perak cigoro mah carita nar. Siles Rego Malebie dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Pendrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe